Halo semua, selamat datang di Auto Rider. Kali ini kami berkesempatan untuk bisa berinteraksi lebih lama dengan Gova F600. Dia adalah produk dari Kilats. Jadi sebenarnya masih satu payung di bawah NIU. Dan karena sebelumnya Gova ini dipasarkan oleh NIU under brand NIU dengan model Gova. Tapi sekarang mereka memutuskan untuk membuat brand terpisah dari NIU menjadi Gova. Gova adalah brandnya dan modelnya adalah F600. Dan ini adalah motornya, dia adalah skuter listrik yang cukup menarik. Harganya 35 juta untuk yang satu baterai dan 44 juta untuk yang dua baterai. Dan dia juga menyediakan sistem swap. Nanti kita akan bahas seperti apa. Kita akan detailkan motor ini dan kita akan pakai riding harian seperti apa rasanya. Cukup menarik melihat Gova ini karena produk-produk NIU memang cukup bandel ya, katakanlah, karena waktu itu kita pernah mencoba NIU Gova 03 dan itu motornya kecil banget, mungkin lebih kecil dari dimensi sebuah Honda Beat, tapi buat boncengan, buat nanjak-nanjak masih cukup mumpuni. NIU NQi Sport juga cukup baik, walaupun menurut saya tenaganya agak kurang ya, tapi build quality-nya cukup baik. Dan kita penasaran sekali dengan Gova F600 ini karena bentuknya lebih besar. Kalau dikira-kira ya, itu dia dimensinya mirip lah dengan sebuah Honda Vario. Dan desainnya menarik karena bertema-tema futuristis, semuanya serba lancip. Lebih slick ya, karena desainnya juga nggak terlalu banyak stiker, malah nggak ada stiker sama sekali, cuman ada beberapa emblem di sini, ini Gova, di situ F600 di samping. Dan bodinya ini kita dapat yang warnanya warna, menurut mereka ini apa ya, warnanya dibilangnya apa, silver kalau nggak salah, tapi sih lebih ke krem kayaknya ya. Dan ada beberapa warna lagi, ada hitam, ada putih ya kalau nggak salah ya. Dan bentuk bodinya lucu karena di depan ini adalah bodi halus semua, bentuknya serba lancip, sedangkan bodi halusnya di bagian belakang hanya sampai di bawah jok ini, karena di belakang ini yang kelihatan malah bodi kasar yang warnanya hitam. Terus sudah lengkap dengan behel yang siap untuk jadi dudukan box belakang. Ini kalau dipegang-pegang agak sensitif alarmnya. Jadi kita bahas dari depan dulu. Sebenarnya lampu-lampu motor ini itu semua sudah full LED, baik di depan. Kita coba nyalain. Dia ada DRL di samping kiri kanan sini, dan lampu utamanya adalah yang di tengah, karena di samping kiri kanannya ada lampu jauh. Dan mengaktifkan lampu jauhnya lucu karena dia di saklarnya ini ada lampu jauh, dan kalau ditekan ke bawah itu lampu dim. Lampu dimnya itu apa ya, kliknya tuh klik banget gitu loh, nggak yang cetek-cetek, tapi klik-klik kayak tombol di apa ya, di keyboard gitu ya. Jadi sensitif sekali, dan hampir semua fiturnya ada bunyinya. Kalau sen dia ada bunyi tik tuk kayak gitu ya. Terus kalau di ini lagi posisi P, kalau kita buat ready untuk jalan dia ada bunyi kluk. Menarik sih ya. Dan dia desainnya itu punya semacam apa ya, kotak di tengah sini, jadi decknya nggak rata. Kalau Anda bawa-bawa belanjaan, nah sepertinya nggak bisa terlalu lega di sini karena ada deck ini. Jadi bentuknya sebenarnya kayak Aerox ya, di tengah-tengah ada kayak batangnya gitu. Tapi menariknya dia punya kaitan barang di sini, itu cukup fungsional dan agak tinggi, jadi nggak terlalu apa ya, sering jatuh kalau kena lubang. Terus di depan sini juga ada kantong buat bawa botol, dan kantongnya cukup besar. Dan di sini ada charger. Chargernya ini ada dua pilihan. Satu soket USB yang besar, satu lagi USB-C. Jadi kalau Anda pakai handphone yang
pakai USB-C Anda bisa langsung ngecas di sini. Rata-rata untuk produk Apple keluaran terbaru dia sudah pakai USB-C ya. Nah, lalu bagaimana dengan bagasinya? Kita coba buka jok. Bagasinya besar di sini, tetapi kemakan cukup besar juga untuk 2 baterai karena baterainya besar-besar juga. Dan hanya tersisa sedikit di belakang buat ya sedikit kompartemen mungkin buat jas hujan gitu. Tapi di sini saya bisa bawa tas saya yang isinya jas hujan gede, masih bisa taruh di sini, dan ini ada charger dia masih bisa saya bawa di sini juga. Jadi cukup fleksibel. Hanya nggak bisa bawa helm di sini karena space-nya nggak muat kayak buat helm ya. Dan di bagasi ini kalau kita lihat kompartemennya ada lampu ya. Susah ya buat narik ke atas ya. Jadi tuasnya diangkat dan dia langsung ada lampunya nyala. Jadi kalau buka bagasi malam-malam dia terang di sini. So, ada kelihatan baterainya 2, dan baterainya itu lucu, nanti kita bahas karena ada sistem tersendiri mengenai baterainya. Kita beralih ke belakang sedikit. Bodinya ini karena tadi saya bilang bodi kasar ya, jadi dari belakang kelihatan hitamnya aja, nggak kelihatan ada warnanya, dan lampu remnya memanjang ke atas ke bawah di belakang sini semuanya sudah LED, dan dia memilih untuk memakai lampu sen gaya motorsport, dan lampu sennya panjang, jadinya harus hati-hati kalau parkir karena rentan untuk tersenggol kaki, apalagi kalau parkirnya macet rapat-rapat ya, sehingga rentan juga tersenggol motor sebelah kalau keluar masuk. Dan di bawah sini ada cover untuk lengan ayun, jadi covernya plastik, lengan ayunnya besi, dan kelihatan sih rapi ya sebenarnya ya. Kita akan bahas mesinnya seperti apa. Dia pakai motor yang cukup besar. Motornya di bawah sini, dia pakai hub motor. Dan kalau kita lihat hub motornya masih ada logo NIU. Jadi ini memang di bawah payungnya NIU masih ya, tapi mereka menyebutnya langsung GOVA. Dan motor ini 3000 watt dipadu dengan 2 baterai. Masing-masing baterai itu punya spesifikasi 72 volt 20 ampere hour. Jadi satu baterai bisa menempuh sekitar 70 kilo. Dengan 2 baterai Anda bisa punya range 140 km. Jadi Anda bisa memilih yang mana. Kalau beli yang 35 juta ya berarti Anda hanya punya range 70 km. Kalau beli 2 berarti Anda bisa punya range 140. Nah, baterainya itu didesain khusus untuk bisa dipakai di Indonesia, dan mereka menyiapkan swap stationnya. Jadi kita coba lihat buka baterainya lagi. Baterainya membukanya dengan menarik tuas ini ke belakang, dan kita matikan dulu MCB-nya. Kita cabut salah satu baterainya ya. Jadi di sini ada 2 kabel untuk dicolok ke baterai, dan sebenarnya baterainya ini swappable. Kita coba angkat. Baterainya lumayan berat, dia sekitar 12 kg. Dan kalau dilihat di bawah baterai ini ada soket lagi. Nah, ini soket ini untuk sistem swapnya GOVA. Jadi kalau Anda beli motor ini, Anda akan ditawarkan langsung dengan baterai sebenarnya ya, dan dapat charger tadi. Tapi kalau Anda ingin ikut dengan sistem swap mereka nyiapin sekarang baru ada di Bali. Nah, baterai ini punya garansi 2 tahun. Dan dalam masa garansi itu mereka bisa menyediakan fitur buyback. Buybacknya satu baterai ini harganya 10 juta. Kalau Anda ingin meremajakan baterai lagi, mereka bisa beli 4 juta. Jadi buyback lagi. Dan buyback ini pada saat Anda beli motor ini dengan 2 baterai itu, kalau ingin ikut sistem swap mereka, baterainya akan jadi milik GOVA lagi, milik Kilats lagi, dan Anda akan dikembalikan buyback lagi 4 juta, dan 4 juta itu bisa jadi semacam token untuk Anda swap battery. Jadi tokennya mirip-mirip lah ya dengan sistem swap yang lain, karena berdasarkan jarak dan segala macam itu Anda kalau
ikutan sistem swap itu dengan 2 baterai misalnya, berarti Anda punya token 8 juta dan itu akan tereduksi sesuai dengan pemakaian Anda nanti. Ini menurut saya bagus karena si baterainya ini kalau dia ditaruh di bawah langsung itu berpotensi untuk goyang ya. Walaupun di sini rapat sebenarnya ya, tapi dengan sistem swap dengan soket di bawah itu memang berpotensi untuk goyang-goyang dan takutnya konslet ya, karena ada beberapa kejadian baterai konslet untuk sistem yang pakai sistem swap itu karena soketnya di bawah dan baterainya goyang-goyang. Makanya di sini si NIU dan Kilats ini memproduksi baterainya dengan dipasang di motor dan soketnya ada di atas seperti ini, jadi nggak goyang. Begitu ya kira-kira ya, walaupun dia ya sebenarnya nggak goyang juga sih di sini ya. Dan lebih aman terhadap konslet karena takutnya kalau ada air tumpah ke sini itu bisa membasahi bagian bawah baterai. Ya mudah-mudahan nggak terjadi ya. Oke, itu tadi spesifikasi baterai dan motor ini ada spesifikasi khusus yang disebut sama Kilats. Motor ini memang dirancang buat Indonesia. Beberapa fitur memang disebutkan oleh Gova, ini motor dirancang untuk Indonesia. Pertama kelihatan adalah bannya. Dia pakai ban 14 inch di depan dan di belakang. Itu sesuai dengan karakteristik sebuah skuter matic, ya kan. Di Indonesia ini jalannya kurang mulus lah ya, kita harus akui itu. Walaupun di Jakarta sekalipun, di kota-kota besar yang lain, itu masih banyak jalan yang bergelombang, apalagi kasar. Makanya ban 14 inch itu lebih cocok untuk skuter dibanding mungkin 12 atau 10 inch atau bahkan. Jadi ban di depan itu spesifikasinya punya lebar 90, profil 90, ring 14. Di belakang itu pakai ban yang lebih lebar, dia lebarnya 100 mm, profil 80, ring 14 juga. Jadi komposisi ban 14 inch ini dianggap cocok buat karakter Indonesia. Lalu kedua adalah dia punya ground clearance yang cukup tinggi. Jadi ini agak-agak di luar pakem, ya bukan pakem ya. Biasanya kalau karakteristik motor dari Cina, harus diakui bahwa motor ini brand Cina, Taiwan. Dia punya deck yang biasanya tinggi, sehingga naiknya jongkok. Ini agak-agak beda nih dia. Karena dinaikinnya lumayan enak, posisi segitiga berkendara antara kursi, deck, dan setang itu cukup ideal menurut saya. Nanti kita akan cobain pada saat test ride. Dan di deck ini dia cukup tipis sehingga ground clearance-nya agak tinggi. Jadi nggak terlalu pusing soal apa ya, ketemu posisi tidur yang agak-agak tinggi. Ini aman aja. Lalu karakteristik ketiga buat Indonesia adalah mereka ingin motor ini punya komponen yang bisa disubstitusi atau ditukar-tukar sama komponen motor lain, terutama komponen-komponen yang berkaitan dengan fast moving. Misalnya itu kampas rem. Jadi kampas rem motor ini itu disebut bisa pakai komponen motor lain yang ada di pasaran aftermarket di Indonesia. Jadi kalipernya depan ini dia pakai 2 piston. Kalau dilihat-lihat nanti bisa coba sendiri seperti apa kampasnya, itu bisa dicari padanannya di toko-toko spare part. Jadi nggak usah beli di NIU, itu sudah tersedia dan harganya murah. Karena di Gova sendiri itu harga kampas remnya sekitar 50.000. Kalau dibanding sama NIU misalnya NQi Sport itu kampas remnya bisa mencapai 500.000 sepasang depan dan belakang. Nah kalau ini cuma 50.000 ya mungkin depan belakang jadi sekitar 100.000. Jadi biaya perawatannya jauh lebih murah, jadi cocok buat dipakai di Indonesia. Jadi 3 karakter itu disiapkan oleh Gova untuk pasar Indonesia. Sekarang kita coba hidupin motornya. Anda punya beberapa cara untuk menghidupkan motor. Kalau saya hitung ada 4 cara. Ini cara pertama, pakai kunci mekanis seperti ini. Lalu Anda bisa menghidupkan pakai remote-nya dia. Remote-nya lucu banget ya. Karena ada bungkus karetnya, remote aslinya seperti ini. Jadi bisa bentuknya sih desainnya bagus nih menurut saya. Terus Anda bisa menghidupkan pakai kartu RFID.
Terus satu lagi pakai aplikasi. Nah, kebetulan saya nggak punya aplikasinya. Jadi mungkin kalau Anda beli motor ini bisa langsung di-download aplikasinya. Oke, kita coba hidupkan pakai kunci mekanis dulu. Dimasukkan ke lubang sini, ini lubang kuncinya. Kalau kita lihat ya, kuncinya knopnya mirip sama rata-rata motor yang sudah pakai keyless, karena memang bisa keyless. Kalau kunci ini dimasukkan, dia bisa diputar. Kalau nggak dimasukkan, dia nggak bisa diputar. Kalau begitu dimasukkan, dia bisa diputar, bisa on. Ini adalah cara pertama. Lalu cara kedua, pakai remote ini. Jadi remote ini Anda bisa tekan, lalu dia sudah nyala biru. Kalau sudah nyala biru, di sini juga nyala biru. Ini bisa ditekan terus putar. Mesinnya juga hidup. Oke. Lalu ketiga adalah pakai kartu RFID. Jadi kantongin saja yang ini, Anda bisa kantongin. Itu kita taruh di sini kartunya. Dia sudah membaca dan ini bisa ditekan untuk diputar. Jadi ini adalah ketiga caranya, dan satu lagi adalah cara yang menggunakan aplikasi. Di sini ada sinyalnya sebenarnya, tapi kita nggak punya aplikasinya. Jadi mungkin Anda bisa tanya ke tim dari Gova untuk mendownload aplikasinya. Oke, kita lihat speedonya, apa aja informasi yang ada di sini. Ini adalah indikator side stand switch. Jadi kalau standar sampingnya turun, dia ada indikator ini. Terus ini ada kecepatan. Kalau belum pencet ready, dia akan tetap P di sini. Kalau kita coba dirikan motornya, standarnya sudah hilang. Kita pencet tombol hijau, dia otomatis menjadi kecepatan 0, dan di sini ada tulisan ready. Lalu ada jam di atasnya, terus ada riding mode. Ini sekarang dalam posisi sport. Kalau diubah kan ini menjadi dynamic dan e-safe. Terus nanti kita cobain e-safe, dynamic, dan sport berapa kecepatan tertingginya. Terus ini ada indikator baterai. Baterainya terpasang 2, masing-masing barnya seperti ini. Dan totalnya ada di sini 89% dari total kedua baterai ini. Lalu ada odometer dan tidak ada trip meter. Lalu di sini ada lampu. Lampu ini bisa berubah-ubah warnanya, berubah-ubah menjadi ini hijau kalau nggak digas. Kalau digas bisa jadi biru dan jadi merah. Kalau full throttle jadi merah. Kalau cruising biru. Kalau lepas gas tutup throttle dia hijau, dan kalau kita rem dia jadi hijau tua. Oke, kita cobain motornya seperti apa. Terus sebelum kita jalan, kita cobain dulu duduk di atas Gova F600 ini. Dia punya jok yang sangat empuk. Busanya ini nyaman sekali karena dipegang saja empuk, apalagi buat didudukin. Kalau didudukin seperti ini, bagian belakang jok itu tampak cukup lebar ya, walaupun nggak lebar-lebar banget. Tapi dia cukup suportif dan joknya empuk sekali. Ini adalah posisi riding saya, tinggi saya 185 cm, memang cukup tinggi, di atas rata-rata tinggi orang Indonesia. Dan kalau Anda lihat, decknya tidak terlalu tinggi, jadi untuk naik ke atas deck ini kaki saya tidak terlalu naik. Dan kalau kita lihat segitiga berkendaranya, kaki saya masih turun ke bawah, padahal tungkai saya ini sangat panjang, sehingga kelihatan bahwa decknya lebih rendah, dan posisi joknya membuat posisi kaki saya agak turun ke bawah. Dia stangnya memang tidak terlalu tinggi, sehingga kalau buat riding yang nyelip-nyelip gitu ya di kemacetan, buat Anda yang setinggi saya, berpotensi mentok dengan lutut, dengan paha tentunya. Tapi kalau Anda tidak setinggi saya, nanti kita cobain, harusnya ini tidak mentok dengan lutut dan paha. Lalu ada lagi posisi kaki yang semi maxi sebenarnya ya, tapi karena saya agak kelebihan tinggi, jadi kaki saya sangat makuk di sini dan tidak nyaman. Mungkin kalau Anda setinggi Tio yang 175, Anda bisa duduk agak mundur dan bisa menaruh kaki di sini, sehingga ya, semi maxi. Sekarang kita cobain kalau Anda tidak setinggi saya. Saya panggil Rehan yang tingginya 165 cm. Nah, ini Rehan yang
Tinggi 165 ya? Ya. Look, kalau Anda setinggi Rehan, sedikit balet kalau satu kaki, tapi kalau satu kaki sih aman. Dan ini posisi Rehan duduk di Gova F600, bisa sedikit maxi ya? Iya. Lumayan nyaman untuk menaruh kaki di depan situ. Dan kalau buat belok-belok, bisa cobain mentok nggak? Nggak mentok ya? Aman. Masih aman ya, masih ada space antara paha dan lutut dengan setang. Oke, sekarang kita akan pakai riding gear dan mencoba motor ini untuk dipakai harian. Baiklah, kita mulai cobain motor ini buat pakai harian. Dia sudah on kontaknya, jadi tinggal pencet tombol hijau, cukup, sudah ready. Dan kita baterai masih 85%. Kita pakai mode sport, kita jalan. Impresi pertama, dia nggak kaget ya. Rata-rata kalau skuter listrik Cina itu pas pertama kali jalan, dia pelintir gas pertama biasanya kaget. Kalau ini enggak, jadi settingan tuh halus sekali. Oke, halus. Tapi kita coba lagi. Kalau Anda memegang tuas rem, ya kan suka nih kalau riding tuh tangan begini nih, standby di rem depan biasanya ya. Kalau kondisi begini, lampu rem nyala, dia nggak mau digas. Begitu rem dilepas baru mau. Jadi motor ini masih sama dengan motor listrik Cina lainnya yang mereka bilangnya ada fitur safety kalau ngerem nggak bisa ngegas gitu ya. Padahal menurut saya itu fitur nggak penting sih sebenarnya. Dibilangnya supaya motornya tidak panas karena ngerem terus ngegas terus. Nggak juga sih, ya kan? Tidak separah itulah. Dan ada juga, mungkin ada yang tahu, bisa komentar di bawah. Disebutkan kalau fitur ini adalah salah satu syarat dari uji tipe. Nah, apakah benar? Sepanjang pengetahuan kami sih paling hanya dicek apakah lampu remnya nyala atau tidak. Tapi kayaknya fitur ini harusnya sih nggak ada ya di salah satu poin uji TPT. Jadi harus tidak bisa digas pada saat direm misalnya. Karena contoh paling dekat aja, paling dekat contohnya itu beberapa motor besar yang listrik, misalnya BMW C04 atau Energica, itu dia tetap bisa digas walaupun lampu remnya nyala. Tuh. Dan skuter listrik Honda terbaru tuh di M1i itu juga tetap bisa digas walaupun pedal tuas remnya tertekan dan lampu remnya nyala. Nah, ini kalau lagi muter balik ini agak susah tuh karena kadang kita perlu sedikit ngerem, tapi juga sedikit ngegas. Jadi gimana ya? Mungkin Anda punya pengalaman, bisa share di bawah ini. Oke, jadi secara penyaluran tenaga di kecepatan rendah tadi ya halus sekali ya. Sekarang kita coba agak tinggi. Nah, kita coba mulai satu persatu deh. Riding mode-nya kita turunkan ke Eco. E-Safe kalau di sini namanya. E-Safe ini kita coba sedikit dari berhenti ya. Apakah sama responnya? Oke, responnya jauh lebih halus. Jadi tenaganya tidak sekencang kalau kita pakai fitur sport. Dan dia walaupun kita sudah full throttle, dia hanya tertahan di kecepatan 25 km per jam. Jadi pelan-pelan saja. Mungkin kalau di komplek atau di jalan kecil ini
fitur ini cocok untuk dipakai. Tapi kalau di jalan besar seperti ini, kita hanya bisa jalan di jalur yang paling kiri, ya kan. Sekarang kita coba naikkan ke riding mode yang dynamic. Oke. Lebih bertenaga dibanding yang e-save, ya kan. Tapi yang sport memang jauh lebih bertenaga ya. Sekarang kita coba dia bisa berapa top speednya. Ini dia 54 km per jam. Jadi tadi 25 ya di e-save ya. Kalau di dynamic dia maksimum speednya 54 km per jam. Oke, buat jalan motor ini joknya terasa empuk banget. Suspensi juga oke, dia bisa meredam guncangan dengan baik. Tapi ada satu karakter dia, kalau ketemu jalan yang agak bergelombang, berasa ada getaran di kaki. Jadi kaki itu berasa kayak goyang gitu. Kalau jalannya mulus itu tidak terasa. Yang paling terasa adalah pada saat kemarin saya bawa di jalanan yang permukaannya dari beton, ya kan. Kalau Anda pernah lewat sekitar Pondok Indah dari Gandaria City, bolak-balik kan dia permukaannya beton ya, itu terasa banget jalannya, guncangannya pok deg gitu, kayak ada kakinya, kayak kalau orang ngejahit, nah gitu rasanya tuh. Buat riding harian motor ini enak sekali, enak banget. Nggak ada suara, nggak ada getaran, ya kan, getaran mesin ya, nggak ada suara knalpot, jadi hening sekali, enak banget. Oke, kita coba terus, nanti kita coba di sana mencoba riding mode sport ya. Nah, buat riding harian nyelip-nyelip ya, motor ini rasanya juga sangat lincah sebenarnya. Tapi harus diakui motor ini punya bobot yang cukup berat. Dia bobotnya 160 kg. Jadi kalau buat dipindah-pindah di parkiran itu terasa agak berat buat mengangkat bagian belakang motor dari behel. Jadi kan biasa kan kalau mau geser-geser gitu ya kanan kiri, rasanya perlu effort yang cukup lumayan buat geser-geser motornya. Tapi kalau udah dinaikin seperti ini sih, motor lincah-lincah saja, tidak ada masalah. Nah, dia kalau kita perhatikan lagi ya, dipakai harian seperti ini, dia punya speedometer yang menghadap agak ke atas ya. Jadi memang ada kemiringan ke arah pengendara. Tetapi kalau riding siang-siang seperti ini, dia mantul di belakang, dari belakang kita tuh pantulan langit tuh kelihatan jelas sekali. Jadi agak-agak membuat speedometer ini jadi kurang jelas. Kalau malam sih luar biasa, ada terang sekali ya kan. Dia tampilannya LCD positif dan banyak sekali informasi yang bisa dibaca di sana. Tapi sayang kalau siang begini dia jadi mantul dan harus agak-agak nengok kiri kanan sedikit, ketutupan sama helm kita, baru kita bisa baca informasinya. Lewat speed trap seperti itu, motor ini anteng-anteng aja. Dan bantingan suspensinya enak banget sih menurut saya. Motor ini ternyata cukup mengagetkan karena enak buat ketemu lobang-lobang, meredam guncangan jalan, ketemu seperti ini nih, penutup jalan seperti itu, enak gitu loh, empuk. Cuma tadi ya agak-agak mantul-mantul dan bikin agak getaran kalau lewat jalan yang keriting dan berirama gitu, seperti di
jalanan yang permukaannya beton tadi saya bilang. Tapi buat harian sih motor ini proper banget, ya kan? Ini masih pakai riding mode dynamic, cukup lah buat bergerak di kecepatan sekitar 40-50. Motor ini enak banget, di gas itu dorongannya terasa, ya kan? Tapi kalau buat pelan-pelan seperti ini, dia respons gasnya halus, jadi nggak bikin kaget nih. Kayak kalau berhenti gini, maju pelan-pelan juga halus gitu ya. Asal ingat, kalau naik motor ini jauhkan tangan Anda, jari Anda dari tuas rem, karena kalau ketekan dia nggak akan maju, kira-kira gitu aja. Buat nyelip-nyelip seperti ini juga motor ini enak banget. Dia stangnya tidak terlalu lebar dan bisa membantu Anda mengontrol motor dengan baik. Jadi ini motor proper banget sih buat harian, enak ternyata. Nah, sekarang kita masuk ke jalanan yang lumayan panjang, bisa mengembangkan kecepatan. Oke, ketemu jalan agak sepi dulu. Nah, ketemu jalan agak lengang, kita coba. Oke. 64, 65, 69, lalu 75, 76, 78, dan 78. Top speed motor ini adalah 78 km per jam. Nah, yang menarik lagi dari motor ini adalah ada lampu di bawah speedometer ini. Dia akan nyala sesuai dengan grip gas. Jadi kalau grip gasnya kita pelintir untuk akselerasi ya, kalau melintirnya pelan-pelan, gas tipis-tipis gitu ya, dia berubah warna menjadi biru. Nah, seperti ini, dia biru. Kelihatan nggak? Mudah-mudahan kelihatan ya. Kalau kita pelintir lebih dalam lagi, dia jadi merah. Jadi kalau kita narik ya, butuh akselerasi cepat gitu ya, ini kelihatan dari sini. Jadi ini pemakaian powernya Anda bisa pantau dari sini. Ini seperti apa, eco indikator mungkin ya, bisa dibilang seperti itu ya. Jadi kalau kita jalan santai aja, dia warnanya biru, berarti Anda memakai daya listriknya dengan sangat irit. Kalau kita gas, jadi ungu dulu ya, ungu, orange, lalu merah. Ungu, orange, merah. Sementara kalau kita lepas gas seperti ini, dia akan menjadi hijau muda. Nah, begitu kita tarik tuas rem, walaupun kita belum ngerem, tapi lampu rem sudah menyala, dia mempunyai efek engine brake. Nah, sepertinya Gova F600 ini punya fitur regenerative braking. Ini saya belum ngerem, tapi saya merasakan efek pengereman dari ban belakang, dan sepertinya memang ada engine brake-nya. Jadi walaupun kita belum ngerem, dia akan melakukan perlambatan dan sedikit memberikan daya kembali ke baterai. Regenerative braking, jadi hijau muda tadi menjadi warna hijau tua. Menarik ya. Jadi kalau mau ngirit baterai, jangan terlalu banyak ngegas, dan begitu kita bisa cruising santai lepas gas, mau merasakan engine brake-nya, tarik aja tuas rem sedikit tanpa perlu direm ya. Mungkin kampas remnya belum kena sama piringan, belum ada tekanan ke piringan, tapi dia lampu rem sudah menyala dan dia bisa memberikan efek engine brake. Oke. Nah, sekarang kita coba masuk ke dalam komplek, karena kalau di jalanan raya seperti ini, Anda tidak akan merasakan keheningan motor ini, karena banyak suara dari motor-motor lain ya enggak. Tapi begitu masuk gang seperti ini, Anda bisa merasakan suara sebenarnya dari motor ini. Jadi ciri khas motor listrik itu nggak ada suara sama sekali, nggak ada getaran dari mesin. Jadi Anda hanya merasakan road noise karena gesekan permukaan ban dengan aspal.
Motor ini pun sama demikian, jadi berasanya keruk gitu aja. Tapi harus diakui ya, motor ini itu sempat saya pakai beberapa hari kemarin. Itu dia ini kilometer sekarang sudah 300 kilometer, dan motor ini berarti masih baru sekali. Lihat, hening sekali, tidak ada suara ya. Tapi apa ya, memang motor ini build quality-nya bagus sekali. Jadi bodinya rapat-rapat dan apa namanya, dia gloss-nya bagus gitu ya. Tapi pada saat ketemu jalan sepi seperti ini, Anda bisa merasakan dan mendengar beberapa bunyi kretek-kretek, krecek-krecek gitu dari bodinya, terutama di bagian depan gitu. Nah, mungkin di kamera sama di speaker nggak bisa menangkap itu ya. Nah, kemarin juga saya merasakan ada sedikit apa namanya, bunyi-bunyi di suspensi belakang. Sudah mulai ada bunyi ik, ik, gitu, ik, ik. Padahal baru 3 hari saya pakai dan sudah mulai ada gejala-gejala bunyi seperti itu. Saya coba di kantor ada apa, semprotan ya buat lubricants. Itu saya coba semprotkan di dudukan shock breaker di bagian bawah, kan ada karetnya ya. Lalu di bushing lengan ayun juga saya semprotkan, itu hilang. Jadi sepertinya ada bunyi-bunyi dari situ. Itu kedengeran sekali, tapi sekarang sudah hilang. Jadi menarik sekali nih, hening sekali motor ini. Tinggal ada sedikit di belakang, mungkin Anda bisa dengar grek, grek, grek gitu. Itu sepertinya bracket peletomer ya. Jadi itu kedengaran semuanya. Jadi panca indera Anda akan seakan-akan teramplifikasi, bisa dengar semua yang ada di motor ini. Menarik sekali ya. Tapi yang asik ya motor ini itu tarikannya itu cukup spontan, terutama di mode sport ini. Jadi kalau buat harian ngikutin motor-motor lain yang misalnya bebek seperti ini, terus ada Matic-Matic yang 125 cc, itu gampang sekali riding bareng mereka, ngikutin tanpa perlu kehabisan tenaga. Seperti tadi kita nyalip butuh masuk cepat, itu motor ini nggak khawatir. Enak banget pokoknya. Dan dia tarikannya terasa sampai kecepatan tinggi. Jadi misalnya ini sudah di 50 km per jam, 40 lah ya. Dan sekarang 50, tutup gas, buka gas, tetap berasa dorongannya. 60, buka gas, masih terasa. Jadi Anda tutup gas, tarik gas lagi, buka tutup gas, itu terasa tarikannya sampai top speed dia di 78 km per jam. Memang tarikannya tidak yang paling kuat ya, tapi motor ini setidaknya nggak kosong-kosong banget seperti rata-rata motor listrik ya. Jadi nggak bohong lah, dia pakai dinamo hub motor 3 kW. Mantap rasanya. Oke, kita coba menikung, dan handlingnya pun oke. Dia pakai ban 14 inci diameternya. Jadi buat menikung rolling speed yang kecepatan agak tinggi ya, sekitar 50-60, motor ini masih proper banget. Enak banget nyalipnya. Jadi naik motor ini memang cukup apa ya, cukup menyenangkan buat saya. Saya pakai motor ini sehari-hari karena satu, saya nggak ragu-ragu buat nyalip. Setiap saya butuh tenaga ada, walaupun tidak berlimpah, tapi dia bisa memberikan ekspektasi yang
sesuai dengan ekspektasi saya ya. Ekspektasinya bisa nyalip seperti ini ya, oke. Suspensi terasa empuk, dan satu lagi dia bisa memberikan peace of mind juga, dan sedikit mengurangi range anxiety. Jadi saya agak-agak suka ketakutan kalau bawa motor listrik itu mengenai jarak tempuh. Buat saya jarak tempuh itu kalau cuma 70 kilo, karena saya lumayan banyak kegiatan yang harus didatangi. Selain ke kantor juga harus ke beberapa tempat. Jadi untuk bisa riding harian itu saya butuh jarak minimal 100 km lah, supaya hati itu tenang gitu loh buat pakai motor listrik. Kalau motor bensin kan bensinnya udah mau habis, dengan mudahnya banyak tersedia SPBU. Tapi kalau motor listrik saya harus mengubah mindset bagaimana memikirkan ngecas motor ini, ya kan. Kalau memang misalnya harus ngecas, saya harus berpikir saya mau kemana dan saya berapa lama di sana, dan ada tempat untuk ngecas apa enggak. Paling enggak ada stop kontak yang bisa dicolok ke motor, atau mungkin kalau motor ini bisa dengan mudahnya cabut baterainya dan dicolok di dekat stop kontak walaupun tempat parkir jauh ya. Ini jalanan keriting begini, motor ini cukup anteng loh. Mungkin satu ya karena berat, terus suspensinya juga empuk. Wow, luar biasa. Saya naik kanan tapi dia berhenti ke kiri. Jangan ditiru ya mas bro. Nah, itu satu lagi fitur dari Gova F600 ini adalah dia sennya bisa mati sendiri. Jadi kalau anda habis nyalain sen, motor ini punya fitur yang kayak mobil. Kalau mobil kan begitu belok, setelah selesai belok sennya otomatis mati. Ini motor juga sama, dan berkali-kali saya pakai di setiap tikungan ngesen, ternyata hasilnya serupa. Jadi nggak pernah gagal, walaupun beloknya cuma belok sedikit. Ini kita coba ya, masuk gang coba ya. Ini saya nyalain sen, kita coba masuk gang. Oke. Langsung mati. Oke, kita balik lagi ke jalan raya. Lagi, kita coba sen. Mati lagi. Dan gampang motornya karena sen ada bunyinya di sini motor ini ya. Itu ketemu motor-motor seperti itu tadi ya, berapa kali yang ganti knalpot berisik. Kita nggak bisa mendengar itu kalau naik motor ini, senyap sekali. Mantap. Oke, sepertinya itu yang bisa kita sharing mengenai motor ini. Gova F600 ini proper untuk dipakai harian. Ini saya coba lewat jalanan jelek. Suspensi empuk banget, joknya empuk banget, jadi tidak bikin capek ya. Coba, iya sedikit off-road. Enak empuk, dan respon gasnya halus sekali, terutama di putaran rendah, nggak bikin kaget. Itu saya acung jempol ke Gova. Dan kalau anda nyari skuter listrik yang kira-kira harganya 30-an, atau kalau mau 2 baterai ya 44 juta, anda bisa melirik bukan New ya, Kilats ya. Gova F600 ini. Oke riders, itu tadi hasil kita mencoba motor ini selama beberapa hari di Jakarta. Saya sangat puas dengan tenaganya, sangat puas dengan jarak tempuhnya. Ini bisa cukup menghilangkan range anxiety saya terhadap
motor listrik yang biasa kita alami kalau naik motor listrik. Apalagi motor listrik yang punya jarak tempuh di bawah 100 km. 70, 60 itu membuat deg-degan pada saat keluar rumah, karena rumah saya lumayan jauh ke kantor sekitar 20-25 kilo. Jadi kalau di kantor nggak sempat ngecas, masih pengen main lagi kemana ngelayap, itu yang bikin deg-degan. Jadi motor ini cukup praktis untuk dipakai harian, hanya saja memang harus diakui motornya agak berat, karena beratnya 160 kg, jadi buat mindah-mindah seperti geser-geser ini berat. Jadi bobotnya kira-kira ya mirip sama sebuah motor sport 250 cc. Jadi, tapi kalau udah dinaikin sih, tadi kita udah cobain, rasanya sih enak-enak aja. Dia punya top speed juga nggak terlalu tinggi, sayangnya ya, hanya 78 km per jam, tapi cukup buat berkendara di dalam kota, buat nyalip-nyalip juga enak, walaupun tidak yang luar biasa hebat tarikannya, tapi cukup, lebih dari cukup untuk harian. Dan sayangnya motor ini walaupun build quality-nya tampak cukup bagus, pas kita pakai tetap masih ada bunyi-bunyi ya, karena kalau Anda naik motor listrik itu semua panca indera Anda akan lebih teramplifikasi karena nggak ada suara dan nggak ada getarannya, sehingga ada getaran sedikit, ada suara sedikit yang di luar mesin itu akan berasa. Kami merasakan ada suara gerebek-gerebek sedikit di bagian depan dan juga di bagian belakang, terutama di plat nomor ini mungkin harus lebih kencang lagi masangnya. Terus kami juga sempat sedikit merasakan ada bunyi di suspensi, ngik-ngik gitu. Ternyata motor ini walaupun baru belum 100 km pas kita ambil, sudah mulai menunjukkan ada bunyi-bunyi. Saya semprot dikit pakai super lubricant sehingga bisa langsung hilang. Oke, itu saja tadi hasil review kami terhadap Gova F600. Semoga Anda suka dengan video ini. Semoga bisa memberikan informasi dan gambaran buat Anda yang mencari motor listrik. Karena harus diakui makin banyak penggemar motor listrik di Indonesia ini, terutama di kota-kota besar dan mungkin juga di daerah-daerah terpencil yang susah untuk mencari bahan bakar minyak. Terima kasih yang sudah like video ini dan membagikan video ini ke teman-teman Anda. Jangan lupa untuk main-main ke website kami, sumber informasi mengenai dunia roda 2 di www.autorider.com, dan main-main juga follow sosial media kami di Instagram dan TikTok kami di @autorider.com. Sampai jumpa di video kami yang lain. Bye!